Lanjutan bab 6. Orang yang percaya pada tindakan yang terpisah dan tak terhitung dalam penciptaan akan mengatakan bahwa dalam kasus ini sang pencipta telah berkenan menciptakan makhluk dari satu jenis untuk menggantikan salah satu dari jenis lain. Tapi tampaknya saya ini hanya menegaskan kembali fakta dalam bahasa yang lebih tinggi. Dia yang percaya pada perjuangan untuk hidup dan prinsip seleksi alam akan mengakui bahwa setiap makhluk hidup terus berusaha untuk meningkatkan jumlahnya, dan bahwa jika ada satu makhluk bervariasi sedikit saja, baik dalam kebiasaan atau struktur, dan dengan demikian mengatakan keuntungan lebih dari penghuni lain di suatu daerah yang sama, maka makhluk itu akan merebut tempat penghuni lain tersebut, meskipun tempat itu mungkin berbeda dari tempatnya sendiri. Oleh karena itu, orang tersebut tidak akan heran kalau ada angsa dan burung pemburu dengan kaki berselaput yang hidup baik di daratan kering atau yang paling jarang hinggap di atas air, bahwa seharusnya ada burung corncrakes yang tinggal di padang rumput, bukan di rawa, bahwa ada burung pelatuk hidup di tempat yang tidak tumbuh sebatang pohon pun, bahwa ada murai yang menyelam air, dan burung petrel dengan kebiasaan auk. Organ-organ dengan kesempurnaan dan kerumitan ekstrim. Bayangkan mata dengan seluruh perlengkapannya untuk mengatur fokus ke berbagai jarak, untuk menerima jumlah cahaya yang berbeda, dan untuk koreksi bentuk dan warna. Bisa saja dibentuk oleh alam seleksi, dan saya akui adalah kemustahilan yang tertinggi. Namun akal memberitahu saya bahwa jika terjadi gradasi dari mata yang sempurna dan kompleks ke mata yang sangat tidak sempurna dan sederhana, maka setiap gradasi itu tentunya berguna bagi pemiliknya, dan sebagaimana layaknya memang demikian. Dan selanjutnya, jika sedikit variasi itu pada mata itu berguna dan variasi itu diwariskan, dan itu pasti terjadi, dan jika ada variasi atau modifikasi pada mata akan berguna untuk hewan di dalam perubahan kondisi kehidupan, maka kesulitan untuk percaya bahwa mata yang sempurna dan kompleks dapat dibentuk oleh alam seleksi. Meskipun hal itu tidak terbayangkan oleh kita, hampir tidak dapat dianggap nyata. Bagaimana saraf menjadi sensitif terhadap cahaya tidak menjadi perhatian kita lebih daripada bagaimana kehidupan itu sendiri pertama kali berasal. Tapi saya dapat menyatakan bahwa beberapa fakta membuat saya menduga bahwa setiap saraf sensitif dapat sensitif terhadap cahaya, dan juga sensitif terhadap getaran kasar dari udara yang menghasilkan suara. Dalam mencari gradasi yang melaluinya suatu organ dalam spesies apapun telah disempurnakan, kita harus melihat secara eksklusif pada nenek moyang langsungnya. Tapi ini hampir pernah mungkin, dan dalam setiap kasus itu dipaksa untuk melihat kepada spesies dari kelompok yang sama, yaitu keturunan sekunder dari bentuk induk aslinya yang sama. Untuk kembali pada gradasi mungkin terjadi, dan karena kesempatan untuk bergradasi yang telah ditularkan dari tahap-tahap awal keturunan dalam kondisi yang tidak berubah atau berubah sedikit. Di antara vertebrata yang ada, kita temukan sedikit gradasi dalam struktur mata, dan dari fosil spesies kita tidak dapat mempelajari apa-apa di kepala ini. Di kelas besar ini, kami mungkin harus turun jauh ke bawah lapisan fosil terendah yang diketahui untuk menentukan tahap-tahap awal di mana mata telah disempurnakan. Pada artikulata, kita bisa memulai sebuah rangkaian dengan sebuah saraf optik yang hanya dilapisi dengan pigmen dan tanpa mekanisme lain, dan dari tahap rendah ini banyak gradasi struktur bercabang dalam dua baris yang berbeda secara fundamental dan dapat ditunjukkan memang ada sampai kita mencapai tahap kesempurnaan cukup tinggi. Pada hewan krustasea tertentu, yaitu binatang berkulit keras seperti udang, kepiting, dan lain-lain, misalnya ada kornea ganda, suatu bagian dalam dibagi menjadi beberapa faset. Di dalam masing-masingnya terbentuk pembengkakan lensa. Pada krustasea lainnya terdapat kerucut transparan yang dilapisi oleh pigmen, dan yang berfungsi hanya dengan mengeluarkan pensil lateral cahaya yang cembung di ujung bagian atas mereka dan harus bertindak dengan pemusatan pandangan mata, dan di ujungnya yang lebih rendah tampaknya ada zat vitreous yang tidak sempurna.
Dengan fakta ini, di sini terlalu singkat dan tidak sempurna diberikan, yang menunjukkan bahwa ada banyak perbedaan bertingkat-tingkat pada mata krustasea yang masih hidup, dan mengingat seberapa kecil jumlah hewan yang hidup dalam proporsinya dengan yang telah punah, maka saya tidak melihat kesulitan yang sangat besar atau tidak lebih seperti dalam kasus banyak struktur lain untuk percaya bahwa seleksi alam telah mengubah alat sederhana dari sebuah saraf optik yang hanya dilapisi dengan pigmen dan dibungkus oleh membran transparan menjadi alat optik sempurna yang dimiliki oleh setiap anggota kelas articulata besar. Dia yang akan melangkah lebih jauh tidak harus ragu untuk melangkah lebih jauh. Jika dia menemukan sejumlah besar fakta pada saat menyelesaikan buku ini yang tak bisa dijelaskan dengan cara yang lain kecuali dijelaskan dengan teori keturunan, dan mengakui bahwa struktur bahkan yang sesempurna mata elang mungkin dibentuk oleh seleksi alam, meskipun dalam kasus ini dia tidak mengetahui salah satu nilai transisinya. Pertimbangan-pertimbangannya harus menaklukkan imajinasinya, meskipun saya merasa kesulitan ini terlalu akurat untuk membuat terkejut pada setiap tingkat keraguan-raguan dalam memperluas prinsip seleksi alam terhadap panjangnya yang mengagumkan. Sepertinya hampir mungkin untuk menghindari membandingkan mata dengan teleskop. Kita tahu bahwa instrumen ini telah disempurnakan oleh upaya intelektual manusia yang tertinggi secara terus-menerus, dan kita tentu menyimpulkan bahwa mata telah dibentuk oleh proses yang agak serupa. Tapi apakah kesimpulan ini tidak terlalu sombong? Apakah kita berhak untuk menganggap bahwa Sang Pencipta bekerja dengan kekuatan intelektual seperti yang manusia? Jika kita harus membandingkan mata dengan alat optik, kita seharusnya membayangkan untuk mengambil lapisan tebal jaringan transparan dengan saraf sensitif terhadap cahaya di bawahnya, dan kemudian menduga bahwa setiap bagian dari lapisan ini akan terus berubah perlahan-lahan dalam kepadatan, sehingga terpisah menjadi lapisan kepadatan dan ketebalan yang berbeda, ditempatkan pada jarak yang berbeda satu sama lain, dan dengan permukaan setiap lapisan pelan-pelan berubah dalam bentuk. Selanjutnya, kita harus menganggap bahwa ada kekuatan yang selalu sungguh-sungguh mengawasi setiap perubahan disengaja di lapisan transparan, dan hati-hati menyeleksi setiap perubahan dalam keadaan bervariasi, mungkin dengan cara apapun atau dalam tingkat apapun, cenderung untuk menghasilkan gambar yang berbeda. Kita harus menganggap setiap keadaan baru dari instrumen akan dilipat gandakan menjadi jutaan, dan masing-masing harus dipertahankan sampai produksi instrumen yang lebih baik, dan kemudian instrumen yang lama harus dihancurkan. Dalam tubuh yang hidup, variasi akan menyebabkan sedikit perubahan, dan generasi akan melipat gandakannya hampir tak terbatas, dan seleksi alam akan memilih dengan keterampilan yang selalu tepat untuk setiap perbaikan. Biarkan proses ini berlangsung selama jutaan tahun, dan setiap tahun ada jutaan individu dari berbagai jenis. Dan apakah kita tidak percaya bahwa instrumen optik pada makhluk hidup dibentuk lebih unggul daripada yang terbuat dari kaca, sebagai karya Sang Pencipta atas instrumen buatan manusia? Jika saja bisa ditunjukkan bahwa setiap organ kompleks yang ada tidak mungkin terbentuk oleh sedikit modifikasi yang sangat banyak dan terus-menerus, maka teori saya akan benar-benar gagal. Tapi saya tidak pernah menemukan kasus seperti itu. Tidak dilakukan lagi banyak organ yang tidak dapat diketahui nilai transisinya, terutama jika kita melihat banyak spesies terisolasi yang menurut teori saya mengalami banyak kepunahan, atau jika kita melihat satu organ umum pada semua organ anggota kelas besar, karena dalam kasus yang terakhir ini organ itu lebih dulu terbentuk pada periode yang sangat lama, karena banyak anggota kelas telah dikembangkan, dan dalam rangka untuk menemukan nilai transisi awal yang telah dilalui oleh organ itu, kita harus melihat ke bentuk leluhurnya yang sangat kuno yang sudah lama punah. Kita harus sangat berhati-hati dalam menyimpulkan bahwa sebuah organ tidak mungkin dibentuk oleh tingkat transisi dari beberapa jenis. Banyak kasus dapat diberikan antara hewan yang lebih rendah dengan organ yang sama yang melakukan fungsi yang sangat berbeda pada saat yang sama. Demikian juga yang terjadi pada saluran pencernaan makanan pada larva capung dan pada ikan kobites yang digunakan untuk bernafas, mencerna makanan, dan membuang kotoran. Pada hydra atau ular laut raksasa, hewan itu dapat membalikkan badan yang bagian ke dalam luar dan yang luar di bagian dalam, dan permukaan bagian kemudian akan mencerna dan lambung bernafas.
Dalam kasus seperti itu, seleksi alam akan bekerja lebih khusus. Jika dengan begitu ada keuntungan apapun yang dapat diperoleh, sebagian atau seluruh dari suatu organ yang semula melakukan dua fungsi menjadi hanya untuk satu fungsi saja, dan dengan demikian sepenuhnya mengubah sifatnya dengan langkah-langkah yang tidak masuk akal. Dua organ yang berbeda kadang-kadang melakukan fungsi yang sama secara bersamaan pada individu yang sama. Sebagai contoh, ada ikan dengan insang atau Branchiae atau alat pernafasan ikan yang menghirup udara yang larut dalam air. Pada saat yang sama, mereka juga menghirup udara bebas dalam kantung renang mereka. Organ yang terakhir ini memiliki pneumaticus ductus untuk pasokan udara dan yang dibagi oleh pemisah beberapa pembuluh darah. Dalam kasus ini, salah satu dari dua organ mungkin telah siap dimodifikasi dan disempurnakan sehingga bisa melakukan semua pekerjaan sendiri, dan selama proses modifikasi dibantu oleh organ lainnya, dan kemudian organ lainnya ini mungkin dimodifikasi untuk tujuan lain dan cukup berbeda atau dilenyapkan. Ilustrasi tentang kantung renang pada ikan adalah contoh yang baik karena menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwa fakta kita yang sangat penting bahwa sebuah organ awalnya dibangun untuk satu tujuan, yaitu untuk mengapung, dapat diubah menjadi organ yang bisa digunakan untuk tujuan yang sama sekali berbeda, yaitu pernafasan. Kantung renang juga telah dirancang sebagai aksesoris untuk organ pendengaran ikan tertentu, atau karena saya tidak tahu pandangan mana yang sekarang umumnya dipegang, merupakan bagian dari alat pendengaran yang bekerja sebagai perlengkapan dari kantung renang tersebut. Semua ahli fisiologi mengakui bahwa kantung renang adalah homolog, atau idealnya serupa dalam posisi dengan struktur dengan paru-paru hewan bertulang belakang atau vertebrata. Yang lebih tinggi tingkatnya, maka tampak bagi saya tidak ada kesulitan besar untuk percaya bahwa seleksi alam telah benar-benar mengubah kantung renang menjadi paru-paru atau organ yang digunakan secara khusus hanya untuk bernapas. Saya hampir tidak meragukan lagi bahwa semua hewan vertebrata yang memiliki paru-paru yang sebenarnya telah diturunkan oleh generasi biasa dari prototipe kuno yang belum kita ketahui sama sekali, dilengkapi dengan alat apung atau kantung renang. Seperti yang saya simpulkan dari keterangan yang menarik dari Profesor Owen mengenai bagian-bagian ini, kita dapat memahami fakta aneh bahwa setiap partikel dari makanan dan minuman yang kita telan harus melewati lubang trachea dengan resiko jatuh ke dalam paru-paru, meskipun terdapat penemuan yang bagus yang memungkinkan glotis atau rongga pernapasan bagian atas di belakang mulut ditutup. Pada binatang vertebrata yang tingkat lebih tinggi, Branchiae telah sepenuhnya menghilang. Celah-celah di sisi leher dan alur jalur arteri masih menandakan dalam embrio posisi mereka sebelumnya. Tapi dapat dibayangkan bahwa Branchiae yang sekarang benar-benar menghilang itu mungkin secara bertahap disiapkan oleh seleksi alam untuk tujuan yang sangat berbeda, dengan cara yang sama seperti pada pandangan yang didukung oleh beberapa naturalis bahwa skala Branchiae dan dorsal pada Annelida yang homolog dengan sayap dan penutup sayap serangga, besar kemungkinan bahwa organ-organ yang pada periode sangat kuno berfungsi untuk respirasi telah benar-benar diubah menjadi organ untuk terbang. Dalam membicarakan tentang transisi organ, sangat penting untuk diingat kemungkinan perubahan dari satu fungsi ke fungsi lain. Yang akan saya berikan satu contoh lagi, serangga Cirripedes bertangkai memiliki dua lipatan kulit yang kecil yang saya sebut Phrena ovigerus, yang berguna mengeluarkan sekresi lengket untuk menahan telur mereka sampai menetes dalam kantung tersebut. Cirripedes ini tidak memiliki Branchiae. Seluruh permukaan tubuh dan kantungnya, termasuk frena kecilnya, berfungsi untuk respirasi. Di sisi lain, Balanidae atau Cirripedes sessile melekat tidak memiliki Phrena ovigerus, sehingga telur-telurnya tergeletak begitu saja di bagian bawah karung di dalam kulit cangkang yang tertutup rapat. Tapi mereka memiliki Branchiae besar yang terlipat. Sekarang saya pikir tidak ada orang yang akan membantah bahwa Phrena ovigerus dalam satu famili sangat mirip dengan Branchiae dari famili lain. Memang Phrena ovigerus dan Branchiae saling mengisi satu sama lain. Oleh karena itu, saya tidak ragu bahwa lipatan-lipatan kecil dari kulit yang awalnya berfungsi sebagai Phrena ovigerus tetapi yang
tetapi yang juga sedikit-sedikit membantu pernafasan, telah secara bertahap diubah oleh seleksi alam menjadi branchie, hanya melalui peningkatan ukuran dan pemusnahan kelenjar-kelenjar perekat mereka. Jika semua Cirripedes bertangkai telah punah dan mereka sudah mengalami lebih banyak pemusnahan daripada Cirripedes sesile, siapa yang pernah membayangkan bahwa branchie dalam famili yang terakhir disebut pada awalnya berfungsi sebagai organ untuk mencegah hanyutnya telur-telur dari kantung. Meskipun kita harus sangat berhati-hati dalam menyimpulkan bahwa setiap organ tidak mungkin dihasilkan melalui gradasi transisi terus-menerus, namun tidak dilakukan lagi, banyak sekali kesulitan terjadi. Beberapa di antaranya akan dibahas dalam karya masa depan saya. Salah satu kasus paling sulit adalah serangga netral atau tidak jantan dan tidak betina, yang sering sangat berbeda bentuknya dari jantan atau betina yang subur. Tapi kasus ini akan dibicarakan dalam bab berikutnya. Organ-organ bermuatan listrik pada ikan menawarkan kasus lain dengan kesulitan khusus, karena tidak mungkin untuk dimengerti dengan langkah-langkah apa organ-organ yang menakjubkan itu dihasilkan. Tapi seperti yang sudah dikatakan Owen dan lain-lain, struktur inti mereka sangat menyerupai struktur otot umum. Dan seperti yang akhir-akhir ini telah ditunjukkan bahwa Reis memiliki organ yang sangat mirip dengan alat pemuatan listrik itu. Namun seperti yang dijelaskan Matusi, tidak mengeluarkan listrik sama sekali. Kita sendiri harus menyadari bahwa kita terlalu awam untuk menyatakan bahwa tidak adanya transisi apapun adalah mungkin. Organ-organ bermuatan listrik mendatangkan bahkan kesulitan yang lebih serius karena terjadi hanya pada sekitar selusin ikan, yang beberapa di antaranya sangat jauh dari afinitas atau pertalian mereka. Umumnya ketika organ yang sama muncul pada beberapa anggota dari kelas yang sama, terutama jika pada anggota yang memiliki kehidupan hidup yang sangat berbeda, kita dapat mencari penyebab kehadirannya pada pewarisan dari nenek moyang yang sama. Dan ketiadaan organ ini tidak ada beberapa anggota disebabkan oleh seleksi alam atau disebabkan oleh ketiadaan penggunaan organ. Tapi jika organ bermuatan listrik itu telah diwariskan dari satu nenek moyang purba, maka kita bisa menduga bahwa semua ikan listrik akan berhubungan satu sama lain secara khusus. Geologi juga tidak mengarahkan pada keyakinan bahwa zaman dulu sebagian besar ikan memiliki organ listrik, tapi sebagian besar dari keturunannya yang termodifikasi tidak mempunyainya lagi. Kehadiran organ-organ bercahaya pada beberapa seperti anggota serangga dari famili dan ordo yang berbeda memberikan kesulitan yang paralel. Kasus lain dapat diberikan misalnya pada tanaman. Penemuan yang sangat menarik mengenai sejumlah besar gumpalan serbuk sari yang menempel pada tangkai bunga dengan kelenjar lengket di ujungnya, yang sama seperti pada orchis dan Alcepias, yaitu genus-genus yang sudah amat langka di antara tanaman berbunga. Dalam semua kasus tentang dua spesies yang sangat berbeda yang dilengkapi dengan organ aneh yang sama, seharusnya bisa diamati bahwa meskipun penampilan umum dan fungsi organ mungkin sama, namun beberapa perbedaan mendasar secara umum dapat dideteksi. Saya cenderung percaya bahwa dalam cara yang hampir sama seperti pada dua orang manusia yang kadang-kadang secara independen mendapatkan penemuan yang sama, demikian juga seleksi alam yang bekerja untuk kebaikan setiap makhluk dan mengambil keuntungan dari variasi analog. Kadang-kadang termodifikasi dengan cara yang hampir sama pada dua bagian dalam dua makhluk hidup, yang sebagian kecil disebabkan oleh kesamaan struktur mereka yang diwarisi dari nenek moyang yang sama. Meskipun dalam banyak kasus sangat sulit untuk berspekulasi dengan transisi apa suatu organ bisa tiba pada keadaannya sekarang. Namun mengingat betapa kecilnya perbandingan yang bisa diperoleh antara bentuk-bentuk yang masih hidup dan dikenal dengan bentuk-bentuk yang sudah punah dan tidak dikenal, saya telah dibuat heran bagaimana organ diberi nama tidak ada kelas transmisi yang dikenal. Untuk membantu kebenaran dari pernyataan ini memang ditunjukkan oleh sebuah pepatah tua dalam sejarah alam, natura non facit ad saltum. Alam tidak membuat lompatan. Kita menemukan pengakuan ini dalam tulisan-tulisan dari hampir semua naturalis berpengalaman, atau seperti yang diekspresikan Milne Edwards dengan baik, alam itu pemurah dalam varietas tetapi kikir dalam inovasi. Berdasarkan teori penciptaan, mengapa hal ini harus terjadi? Mengapa semua bagian dan organ dari banyak makhluk independen yang masing-masing dianggap oleh diciptakan secara terpisah untuk tempat yang tepat di alam?
menjadi selalu dihubungkan secara umum dengan langkah-langkah bertahap. Mengapa alam tidak mengambil lompatan saja dari struktur ke struktur? Pada teori seleksi alam, kita dapat dengan jelas mengerti mengapa tidak begitu seharusnya. Sebab seleksi alam hanya dapat bertindak dengan mengambil keuntungan dari variasi sedikit demi sedikit dan berturut-turut. Alam tidak pernah mengambil lompatan tetapi maju dengan langkah paling pendek dan paling lambat.